Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang gereja bersifat kudus. Mengapa gereja itu kudus? Padahal ada orang yang berdosa di dalamnya. Kekudusan gereja tidak terletak pada perbuatan manusia, tetapi karena perbuatan Allah. Allah mau memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah rusak akibat dosa melalui pengorbanan dan kematian putranya di kayu salib. Jadi, kasih Allah dalam Yesus Kristuslah yang membuat gereja itu kudus. Kudus adalah karya Roh dan panggilan bagi semua dan setiap manusia. Kekudusan tidak berasal dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dengan Roh Kudus. Gereja disebut kudus karena Kristus sebagai kepala menguduskan anggota yang berdosa. Kata kudus diartikan sebagai yang dikuduskan Tuhan. Dikuduskan tidak sama dengan disucikan atau tidak berdosa, tetapi dikhususkan oleh Kristus. Yang kudus bukan hanya tempat, waktu, barang yang dikuduskan Tuhan, tetapi yang kudus itu adalah Tuhan sendiri. Semua yang lain, barang maupun orang yang disebut kudus karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan. Jadi kekudusan gereja tidak diartikan secara moral tapi secara teologial, menyangkut keberadaan ruang lingkup Allah. Kategori kudus yang dimaksud di sini bukan dalam arti moral melainkan teologi, bukan soal baik atau buruknya tingkah laku seseorang, melainkan hubungan seseorang itu dengan Allah. Ini tidak berarti hidup yang sesuai dengan kaidah moral tidak penting, namun kedekatan dengan yang ilahi itu lebih penting. Sebagaimana dinyatakan, kamu telah memperoleh urapan dari yang kudus, yakni dari Roh Allah sendiri. Anggota gereja adalah kudus, yang dipanggil untuk hidup secara kudus di tengah-tengah dunia yang tidak mengindahkan yang Maha Kudus. Gereja adalah milik Allah dan karenanya kehendak Allah harus ditaati di dalam gereja oleh anggota-anggotanya. Sebagai anggota gereja, kita harus memperjuangkan kekudusan gereja dalam hidup sehari-hari. Misalnya, kekudusan dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan seperti para santo santa, beato, beata, atau para martir yang berjuang menegakkan kebenaran keadilan demi kemanusiaan. Yang terakhir, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah dan tujuan hidup kita.